Besti, kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi yang tak kalah heboh masih seputar polemik percintaan Erika Carlina dan DJ Panda. Ada Natalie yang meminta maaf langsung hingga Erika yang saat ini fokus menjaga kesehatan mental menjelang lahiran. Seperti apa informasinya, langsung aja, ini dia. Besti, polemik percintaan Erika Carlina dan DJ Panda nampaknya masih belum menemukan titik akhir. Sejak Erika mengakui ke publik tengah hamil 9 bulan, memicu beragam spekulasi. Salah satu asumsi publik yang mengguncang jagat maya yaitu ketika banyak publik yang menduga DJ Panda sebagai ayah biologis dari anak Erika. Sejumlah bukti mengarah padanya, bukannya mengaku tapi malah sibuk membuat klarifikasi yang tak masuk akal bagi publik. Hal ini menyebabkan hubungan Erika dan DJ Panda semakin memanas. Dari yang tadi sangka-sangka, polemik ini kini menyeret nama-nama baru. Salah satunya yang santer jadi perbincangan, nama Natalie Holscher. Bukan tanpa alasan, nama mantan istri Sule itu terseret ke dalam polemik tersebut karena ikut memparodikan ibu hamil bersama DJ Panda. Apa ini? Nggak gitu juga, Bang. Itu kayak lihatnya kayak gini. Cobain dulu. Biar aku aibku nggak banyak-banyak gitu loh, maksudku biar gak lama-lama. Gini nih. Nah. Turun. Parodi apa mengejek nih Mbak Natalie? Ya, ngakunya sih nggak berniat nyindir Mbak R ya Besti, tapi publik maupun pihak Mbak R menilainya sengaja mengejek Mbak R nih. Menanggapi konten Natalie tersebut, Erika sangat menyayangkan tindakan Natalie dan teman-temannya di Besti. Pasalnya, ia merasa tak pernah menyinggung Natalie maupun orang-orang yang terlibat dalam video tersebut. Tapi mereka berani melakukan hal seperti dalam video tersebut. Kalau video dari Natalie, aku secara personally aku nggak pernah kenal ya sama Natalie ya. Maksudnya aku tidak pernah berteman dan tidak pernah ada masalah juga. Meski merasa kesal dan kecewa, Erika tetap membuka pintu maaf. Jika ada itikat baik dari Natalie, minta maaf datang secara personal. Namun nyatanya hal itu belum dilakukan janda anak satu ini nih Besti. Jadi kalau misalnya memang video parodi itu memang ditujukan kepada aku ya, kalau memang karena Natalie ada itikat baik minta maaf pasti aku maafin, karena kan ngeliat dia juga ibu punya anak ya. Dia punya anak, juga dia pernah dia single parent juga, jadi pasti aku maafin kalau dia gitu. Tapi sampai jauh ini belum ada Gayung bersambut tak lama setelah Mbak R memberi kode keras. Natalie melalui salah satu unggahan di media sosialnya mengaku salah hingga minta maaf kepada Erika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua pihak yang merasa terganggu atas unggahan tentang video konten yang sebagaimana sudah beredar di luar sana, secara pribadi saya tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun, dan saya memohon maaf pada Mbak R jika masalah ini sudah melebar kemana-mana. Tentunya masalah ini akan menjadi pembelajaran bagi saya ke depannya. Pembelajaran untuk lebih hati-hati lagi dalam memilih partner kerja dan bertemu. Sekali lagi,
Saya minta maaf. Di unggahan lain, Natalie juga mengungkapkan penyesalan terhadap tindakan parodi yang ia dan teman-temannya lakukan. Alih-alih menerima permintaan maaf Natalie itu, Erika membagikan ulang pernyataan tersebut di akun media sosial pribadinya. Setelah Natalie minta maaf ke Erika, dikira udah selesai nih Besti. Ternyata masih berlanjut lagi. Bukan dengan Erika, tapi dengan Putri Delina. Sentak saja hubungan ibu sambung dan anak tiri di masa lalu yang sempat memanas kembali diperbincangkan. Ayo, siapa yang masih ingat perseteruan antara Natalie dan Putri Delina? Jadi, dulu Putri Delina sempat membuat pernyataan jika publik akan tahu seperti apa sifat asli Natalie seiring berjalannya waktu. Hal itu diungkapkan Pudel tak lama setelah Natalie Holzer memilih pisah dengan ayahnya Sule. Kala itu banyak publik menilai samar-samar, bahkan dari mereka ada yang tak percaya dengan pernyataan Putri Delina itu. Namun setelah terseret dalam polemik percintaan Erika dan DJ Panda, kebohongan Natalie Holzer terungkap, di mana sejak awal Erika mempermasalahkan parodi ibu hamil yang dilakukan Natalie dan DJ Panda. Ia kekeh mengaku tak tahu menahu maksud dan tujuan konten tersebut. Tanpa ia ketahui, obrolan mereka sebelum konten itu diambil tersebar di media sosial. Dari sana diketahui bahwa konten tersebut sengaja ditujukan untuk menyindir Erika. Dengan video tersebut, warganet langsung menyerbu media sosial Putri Delina. Banyak dari mereka yang meminta maaf karena sempat tak percaya dengan pernyataan Putri sebelumnya. Tak hanya mendapat sindiran dari mantan kekasih dan teman sejawatnya, Erika juga mendapat komentar miring dari netizen Besti. Tapi ia tak mau ambil pusing. Adapun yang menjadi fokusnya saat ini kesehatan mental dan badannya yang menjelang lahiran. Kalau hujatan pasti ada, karena nggak mungkin hal-hal yang masih tabu kayak gini diterima semua orang. Cuman yang mendukung aku ucapin makasih, yang tidak mendukung juga nggak apa-apa. Cuman yang pasti aku harus mikirin proses hukum ini, aku berharapnya cepat selesai sebelum aku lahiran aja sih. Sementara mengenai hubungannya dengan sang mantan kekasih, Erika juga tak ingin terlibat terlalu jauh. Baginya permintaan maaf dari DJ Panda sudah terlambat. Asalnya proses hukum sudah terlanjur berjalan. Jadi, apa yang sudah ia mulai harus dipertanggungjawabkan hingga akhir ya Besti. Sesuai dengan yang klarifikasi yang kemarin dia sudah mengakui memang adanya pengancaman. Cuman karena memang ini sudah berjalan ya proses hukumnya. Jadi klarifikasi dia tuh ada setelah hukumnya sudah berjalan. Kalau itu aku lihat nanti dulu sih, karena kan memang kan dia harus datang dulu ke sini kan. Ya aku ngikutin proses hukum aja sih. Sempat berpikir ingin menikah dengan DJ Panda, kini keinginan dikubur dalam-dalam oleh Erika. Bahkan ia menegaskan ia tak ingin menerima uang sepeser pun dari DJ Panda karena telah mengancam dan meneror dirinya di tengah hamil besar. Kalau untuk pertanggungjawaban dari bentuk finansial atau yang lain-lain dinikahkan itu tidak pernah terpikirkan oleh aku, karena memang kan ini tanggung jawab aku ya. Aku yang salah kok. Aku dari awal udah akuin ini kesalahan aku yang harus tanggung jawab. Aku nggak perlu pertanggungjawaban dia, cuman memang aku melaporkan minta perlindungan hukum karenanya ada ancaman yang membahayakan janin aku. Kalau tidak, pasti sampai kapanpun ini tidak akan terekspos. Langkah ini harus ia ambil karena teror dan ancaman demi ancaman yang dilayangkan DJ Panda di media sosial cukup mengganggu masa kehamilannya selama 9 bulan terakhir nih Besti. Tak ingin hal-hal yang tak diinginkan terjadi, Erika ingin tenang dan urusannya dengan polisi segera berakhir sebelum ia melahirkan pada 8 Agustus mendatang. Sampai sekarang ya masih flek-flek aja sih, mungkin karena kecapean kan, karena aku harus bolak-balik tadi dari rumah sakit terus ke polisi. 8 Agustus. Kisah percintaan Erika dan DJ Panda yang berujung pada polemik ini tak hanya sukses menyita perhatian publik, tapi juga beberapa ahli terkait, salah satunya dari psikologi. Menurut seorang psikolog, Bunda Romini, keputusan Erika untuk mengumumkan kehamilan ke publik tak jadi masalah di kemudian hari.
Tapi yang menjadi masalah nantinya ketika orang luar seperti netizen yang mengusik masa lalu orang tuanya bisa menjadi pemicu masalah besar di kemudian hari. Tapi hal itu bisa diatasi dengan sang anak harus mendapat kasih sayang penuh dari orang terdekat maupun orang tuanya kelak nih Besti. Jadi ibaratnya kan kalau dia mau lihat jejak digital bisa kelihatan bahwa saya waktu lahir emang belum punya ayah gitu. Tapi bahwa ini nanti dia mendapatkan kasih sayang, kalau dalam tanda kutip pernikahannya berjalan baik, terus kemudian dapat kasih sayang dan sebagainya, sebetulnya untuk kesehatan jiwanya juga tidak ada masalah, kecuali diusik oleh netizen. Selain itu, Bunda Romini juga menyarankan agar kelak anak Erika mendapatkan pemahaman terhadap apa yang menjadi masalah utama yang terjadi antara Erika dan ayah biologis sang anak Besti. Dengan kata lain, Mbak R harus menceritakan siapa ayah yang sebenarnya kepada sang anak. Oleh karena itu, anak pun harus dipersiapkan kalau nanti sudah bisa untuk menerima dan memahami apa yang terjadi dengan dirinya ini seperti ini. Sementara untuk pria baru yang mau menikahi Erika, Bunda Romini mengatakan agar sejak awal memikirkan segala resiko dan kemungkinan yang akan terjadi. Tapi bagi orang yang mau bertanggung jawab, harus pastikan sudah tahu risikonya baik buruknya pada dia maupun pada yang lain. Tidak hanya risiko tentang finansial, jadi keuangan, tetapi juga risiko tentang tanggung jawab, perannya dia sebagai ayah, sambung, dan lain sebagainya itu harus diperhitungkan. Jangan kemana-mana dulu Besti, karena setelah ini akan ada informasi yang gak kalah heboh. So, stay tune terus di Celebrity Fresh.